Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah informasi sekaitan dengan program keahlian di SMK sekaitan dengan kurikulum Merdeka dan informasi sekaitan dengan proyek profil pelajar Pancasila. Lalu terkait dengan proyek, berapa yang mengampu? Kalau proyek itu yang mengampu berapa orang? Bagi jumlah guru yang mengajar di kelas 10, yang mengajar proyek di kelas 10, kan ada berapa ya? Nanti dibagi ke jumlah rombelnya. Jadi kalau gurunya ada 20, rombelnya 10, berarti per rombel 2 orang fasilitator. Jadi yang diperhitungkan kecuali muatan lokal ya, yang mengajar seluruh guru di kelas 10, misalkan ada gurunya 24, rombelnya ada 8, berarti 24 dibagi 8, masing-masing rombel itu ada 3 orang fasilitator. Jadi pembagiannya itu jumlah guru yang mengajar di kelas 10 dibagi jumlah rombel. Mestinya hitungannya antara 2 sampai 3 sih, satu rombel itu ada 2 atau 3 orang fasilitator. Jadi nanti ada yang jadi fasilitator. Nah kalau itu semua guru harus jadi fasilitator, jadi dibagi rata nantinya. Kalau untuk koordinator proyek baru ditunjuk. Koordinator proyek itu bisa dihitung beban kerja tambahan. Jadi bisa sampai 6 jam pelajaran beban tambahan. Jadi dikasih koordinator. Nah kalau koordinator ditunjuk memang siapa jadi koordinator itu perhitungan beban kerja tambahan. Tapi kalau fasilitator semua guru jadi fasilitator, maka jumlah guru dibagi rombel, itulah fasilitator per rombelnya. Jadi kan beda-beda ya. Kalau ada sekolahnya ada 20 orang guru, 24 guru yang mengajar kelas 10, rombelnya ada 8, berarti kan 3 rombel, satu rombel oleh 3 orang. Lalu terkait dengan SK penilaian, setahu saya sih kalau untuk di Permen 36 itu terkait yang ada spesifik itu untuk SMK. SMK itu SK pendiriannya, izinnya adalah izin terkait dengan program keahlian. Jadi kalau membuka program keahlian baru harus dapat izin baru. Kalau untuk SMA kan memang kalau SK pendiriannya kan strukturnya pun sudah berubah ya. Dulu jurusan, terakhir sudah tidak ada jurusan. Maka yang dibuka di sekolah kan semestinya sekarang sesuai struktur yang terbaru. Struktur terbaru itu sudah tidak ada lagi kelompok-kelompok jurusan-jurusan, peminatan-peminatan, adanya pilihan mata pelajaran. Jadi yang dibuka adalah ya sesuai mata pelajarannya yang tersedia di sana. Jadi membuka sesuai struktur kurikulumnya. Jadi kalau nggak tiba-tiba juga kan biasanya tersedia guru pun jangan, kalau belum ada guru jangan dibuka. Jadi yang agak spesifik justru izin itu ada di SMK, terutama pembukaan program-program keahlian. Jadi kalau ada perubahan program keahlian, pembukaan baru itu izin baru. Ya. Adapun ada perubahan program keahlian sekarang karena perubahan struktur kurikulum, SMK pun sudah di sana dituangkan tidak perlu izin baru, tapi diinformasikan saja bahwa struktur kurikulumnya memang berubah. Yang asalnya program keahlian kan kemudian memang ada 9, sekarang jadi 10. Ada beberapa program keahlian yang berubah, konsentrasi keahlian yang berubah, itu udah kita tuangkan dalam keputusan konversinya. Jadi tidak izin baru, itu yang di SMK. Kalau untuk di SMA semestinya kan sesuai dengan struktur kurikulum tadi ya, sekolah mata pelajaran yang dibuka ya sesuai dengan struktur kurikulumnya. Mungkin itu Pak ya, karena untuk pengelolaan pendidikan kan di Permendikbud terkait dengan pembukaan izin sekolah juga ada diatur di Permendikbud 36 ya kalau tidak salah. Yang spesifik yang perlu mendapatkan izin itu adalah program keahlian baru di SMK. Jadi kalau SMK ada buka program baru itu perlu izin baru. Tapi kalau di SMK ada perubahan struktur kurikulum, SMK pun kita minta lebih menginformasikan. Jadi bukan minta izin baru, tapi menginformasikan ada perubahan struktur kurikulum di SMK. Kalau di SMA sepertinya kan tidak perlu izin baru khusus, bukan tidak izin penjurusan kan selama ini terakhir di Permendikbud 36 itu mungkin Pak ya. Jadi dibuka ya sesuai dengan struktur kurikulumnya. Lalu
Oh iya, hasil karya anak ini maksudnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Pak. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila kan di dalam struktur ditegaskan ya bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak harus dikaitkan dengan mata pelajaran, tidak terkait dengan satupun mata pelajaran, tidak masalah. Jadi jangan dibebankan guru untuk mengaitkan menilai proyek, apalagi dituangkan ke dalam laporan dan hasil belajar. Itu ya, jadi proyek itu terlepas dari mata pelajaran. Kalaupun ibu bapak dalam proyek ada keterkaitan dengan mapel, tidak diusah diukur mata pelajarannya. Jadi di dalam struktur kurikulum sekarang kalau bapak perhatikan, sebelum semua tabel struktur kurikulum ada penjelasan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tujuannya adalah dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Tujuannya itu profil pelajar Pancasila, karakter dimensi profil pelajar Pancasila, dan tidak harus dikaitkan dengan mapel. Jadi pada saat merancang proyek tidak terkait dengan satupun mapel, ya tidak masalah. Itu mungkin ya Bapak. Jadi itu mohon dibantu dicermati di dalam struktur kurikulum di bagian itu. Jadi tidak usah mengukur karya pada saat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu Pak ya. Jadi Ibu Bapak yang ada di dalam, kan judulnya itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Fokusnya itu bukan ke karyanya, memang tujuannya fokus sesuai dengan tujuannya untuk penguatan karakternya. Jadi bagaimana yang diukur ya karakternya. Jadi proyeknya memang tidak lagi mengukur terkait dengan proyeknya. Jadi nanti bedakan antara pada saat proyek di dalam mata pelajaran yang memang tujuannya itu mata pelajaran dengan tujuan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau gini, kalau saya tujuannya untuk membangun kerjasama, maka yang akan nilainya kan kerjasamanya, bukan hasil proyeknya. Berbeda dengan mapel, saya lagi mengukur terkait dengan matematikanya, terkait bilangannya, maka saya akan mengukur bilangannya melalui proyek tersebut. Nah, pada saat proyek penguatan profil pelajar Pancasila kan sebagai tujuan pembelajarannya karakter-karakter tadi Pak, dimensi terkait gotong royongnya, kemandiriannya, benar kritisnya. Maka yang diukur itu sesuaikan tujuan, karena kita asesmen itu pun tujuan, sesuaikan dengan tujuan yang akan diukur. Itu mungkin Pak ya. Jadi proyek itu bisa jadi nggak ada produknya, tidak berbentuk hasilnya gitu ya. Kalau Bapak lihat contoh yang ada, proyek itu bisa jadi hasilnya tidak dalam bentuk produk gitu ya, tidak dalam bentuk produk. Kalau proyek based learning dalam mapel kan hasilnya ada produk ya. Kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bisa jadi hasilnya memang tidak ada produk gitu. Jadi kalau dicek tujuannya apa, nah asesmen itu akan mengukur tujuan. Nah itu mungkin ya. Nah itu pun mungkin agak cukup lengkap sebenarnya di dalam panduan, dan ada di dalam contoh-contoh bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bisa jadi hasilnya tidak ada dalam bentuk produk. Nah Ibu Bapak, ini mungkin kita perlu membedakan sebenarnya perlu membedakan antara model dan pendekatan. Kalau selama ini kan ada namanya model project based learning, model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran berbasis project. Lalu ada pendekatan yang menggunakan project, menggunakan bentuk lebih pendekatan. Perbedaan antara model dan pendekatan adalah kalau pendekatan itu tidak ada sintak-sintak tertentu, tidak ada urutan, tidak ada nama. Kalau model itu ada nama, ada ciri, ada urutan. Cirinya, urutannya dari model yang paling clear, paling terlihat jelas dari model itu adalah ada urutan, ada sintak yang harus dilakukan. Misalkan model project based learning ya, model pembelajaran berbasis project, ada urutannya, sintaknya yang harus dilakukan. Satu, harus menanya. Kedua, mendesain. Ketiga, menyusun jadwal. Keempat, memonitor. Kelima, mengasesmen. Keenam, mengevaluasi. Harus diurut, jadi nggak boleh ada yang bilang itu model.
Jadi ada urutan yang akan dilakukan. Kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus menggunakan project based learning, karena di sini proyeknya adalah pendekatan, maka namanya pendekatan tidak ada aturan baku. Nah, berbeda dengan project based learning, di mana project based learning itu menuntut hasilnya produk. Kalau ini terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya mungkin nanti tidak ada produk di hasilnya, di akhirnya. Bisa jadi ya, ada yang menghasilkan produk, ada yang tidak. Jadi maka fokuslah tujuan menilainya adalah sesuai dengan tujuan. Tujuannya apa? Mengukur, menguatkan. Jadi kalimatnya utuh ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tujuannya dalam rangka menguatkan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak dipenggal kalimatnya. Itu yang agak beda ya dengan project based learning, karena project based learning ini kan model ya. Kalau ini memang project penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau Bapak lihat contoh-contoh yang dilakukan tidak ada sintak-sintak tertentu kan, karena tidak harus dalam project penguatan profil pelajar Pancasila itu menggunakan model project PJBL. Itu ya Pak. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.